Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, marilah kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan yang menjadi renungan harian pada hari ini, Jumat 13 September 2024, yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 35. Demikian bunyinya. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Di dalam bahasa Batak, sai parnonohon matuau dalan balobung ni akatonami, ailomo rohak kudisi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, setiap orang pasti memiliki kegiatan yang menjadi kesukaan atau hobi bagi dirinya sendiri. Orang yang memiliki kesukaan atau hobi, sesibuk apapun dia, pasti akan berupaya untuk dapat mengerjakan apa yang dia sukai tersebut. Ketika seseorang melakukan pekerjaan yang dia sukai, maka waktu seolah berjalan dengan cepat, tidak terasa, karena dia betul-betul mengerjakan pekerjaan yang dia sukai. Dan tidak ada kata jenuh atau bosan bagi seseorang yang melakukan pekerjaan yang dia sukai. Nah, firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk belajar dari seseorang yang memiliki kesukaan yang berbeda dari orang-orang pada umumnya. Dia adalah Daud. Mazmur Daud pada saat ini berbicara kepada kita, biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Walaupun Daud mengalami tekanan, kesesakan, ataupun pergumulan, tetapi itu tidak menyurutkan Daud untuk menyukai dan merenungkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhanlah yang menjadi tongkat dan pelita bagi Daud untuk dapat memenangkan setiap persoalan dan pergumulan hidupnya. Namun sering sekali terjadi pada banyak orang Kristen justru malas untuk merenungkan dan membaca firman Tuhan. Mereka enggan menyediakan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan karena dianggap membosankan, menjenuhkan, dan tidak menguntungkan. Tetapi ketika seseorang itu ditimpa oleh persoalan atau pergumulan, barulah mereka mau membaca Alkitab, mencari ayat-ayat emas, ayat-ayat yang dia sukai, yang sesuai dengan situasinya pada saat itu. Saudara, firman Tuhan adalah kebutuhan utama bagi kehidupan kerohanian kita. Sama halnya dengan kehidupan jasmani kita. Di dalam Matius 4 ayat 4 dikatakan, sebab kita hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan. Kita bayangkan apa jadinya kalau satu hari kita tidak makan atau minum, pasti tubuh kita lemah dan rentan terhadap berbagai macam penyakit. Demikian juga jikalau kita tidak memakan makanan rohani atau firman Tuhan. Kita akan menjadi lemah, rapuh, dan akhirnya mengalami mati rohani. Kita akan cepat tergoda oleh tantangan zaman yang bisa merongrong iman percaya kita. Dan akhirnya kita tidak akan mengalami penggenapan janji-janji Tuhan. Menyukai dan merenungkan firman Tuhan sama halnya menjadikan firman Tuhan itu sebagai bahagian daripada hidupnya. Dan juga mengizinkan Tuhan untuk berbicara di dalam hidupnya. Ketika seseorang menyukai firman Tuhan, maka dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya di dalam bimbingan Tuhan. Dia mengizinkan firman itu bekerja dengan leluasa di dalam kehidupannya. Dia menjadikan firman Tuhan sebagai tongkat dan pelita, sebagai panduan agar perjalanan hidupnya tetap memiliki pengharapan dan hidupnya bisa memiliki pola atau ritme yang disukai oleh Tuhan Allah sendiri. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam seperti mengizinkan Tuhan berbicara di dalam hidupnya, menjadi sebuah kebiasaan bagi orang percaya ketika dia menyukai firman Tuhan. Yang dimaksud kebiasaan bukanlah kebiasaan yang kaku, tetapi kebiasaan yang lahir dari kesukaan. Karena dia lebih dahulu menyukai akan Tuhan Allah, yang pasti dia juga akan menyukai akan firman Allah,
dan juga itu yang membuat dia menjadikan firman itu sebagai kebiasaan atau makanan utama bagi kehidupan rohaninya. Saudara-saudari, inilah kehendak Tuhan bagi kita orang percaya. Hiduplah semakin serupa dengan Kristus, hiduplah berpengharapan, hidup yang bersukacita, hidup yang berkemenangan. Kuncinya adalah jadikanlah firman Tuhan sebagai senjata rohani kita. Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jika kita mau menyukai dan merenungkan serta menyimpan firman Tuhan dengan baik, maka itu akan menjadi panduan bagi kita untuk bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan itu sebagai pegangan, bahkan cerminan bagi setiap tingkah laku kita, bagi setiap rencana-rencana yang akan kita kerjakan, sehingga pekerjaan kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Perjalanan kita pun berhasil dan akan beruntung. Dikatakan di dalam liturgi, ketika kita mendengarkan epistel, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta yang memelihara di dalam hatinya. Demikianlah orang-orang yang cinta akan firman Tuhan, yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, maka hidupnya akan menerima penggenapan janji-janji Allah. Hidupnya akan berbahagia. Semakin kita gemar dengan firman Tuhan, maka hidup kita semakin diarahkan kepada Tuhan. Karena itu, marilah amang-inang, saudara-saudari yang terkasih, kita membiasakan diri untuk menyukai dan merenungkan firman Tuhan yang ditayangkan oleh distrik kita, sehingga firman Tuhan itulah yang menjadi panduan bagi kita untuk melaksanakan aktivitas kita di dalam satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.